Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Nabil Azari dari Kantor Pertanahan Kabupaten Skado, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada hari ini yaitu hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, saya akan menjelaskan lagi nih mengenai materi apa saja yang saya pelajari di kegiatan sinkronus kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Arwin Baso karena telah menjadi widya suara di kegiatan sinkronus hari ini. Nah, untuk materi yang telah saya pelajari di hari ini yaitu saya mempelajari lagi mengenai internalisasi dari nilai-nilai berakhlak ASN. Namun pada hari ini nilai-nilai yang kita bahas yaitu berbeda dengan nilai-nilai di hari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai kompeten dan harmonis. Nah, untuk di satker saya pribadi yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Skadau, internalisasi atau implementasi dari internalisasi nilai berakhlak ini ternyata ditemukan pada kegiatan yang biasa dilakukan oleh staf-staf sini, yaitu pada kegiatan panitiaan. Nah, dari kegiatan panitia A ini atau kegiatan PAN A ini ternyata memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk PAN A. Yang kedua, kita harus melakukan pendampingan atau pemberian informasi kepada pemohon apabila pemohon menanyakan mengenai prosedur atau tahapan-tahapan atau mengenai pertanyaan lain tentang kegiatan PAN A ini. Yang ketiga, kita harus berbagi informasi dan saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan seksi-seksi yang terlibat seperti seksi pengukuran pemetaan serta seksi Nah, yang ketiga, kita juga harus saling bekerja sama, berkomunikasi, dan saling memberikan informasi antara seksi dalam kegiatan panitia A ini. Nah, seperti yang saya bilang, seksi yang terlibat yaitu pertama, seksi penetapan dan pendaftaran hak, yang kedua, seksi pemberdayaan tanah, dan yang ketiga, seksi pengumpulan dan pemetaan. Nah, teman-teman, dalam kegiatan PAN A ini, seperti yang saya singgung sebelumnya, kegiatan pertama yaitu kita mempersiapkan dokumen-dokumen dan mengidentifikasi dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, pada kegiatan ini ternyata termasuk ke dalam nilai-nilai berakhlak. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita mempersiapkan dokumen, kita harus membaca, kita harus mengetahui mengenai regulasi, mengenai tahap-tahapan, mengenai alur dari kegiatan ini, apakah nanti ketika di lapangan, dokumen yang kita bawa ini telah sesuai dengan keadaan lapangan atau sesuai dengan sistem data elektronik yang digunakan oleh kantor. Lalu yang kedua, saya juga ada bahas mengenai pemberian pendampingan atau informasi kepada masyarakat atau pemohon apabila ia memiliki pertanyaan atau ia ingin diskusi mengenai kegiatan panitia ini. Nah, pada saat ke lapangan kemarin, tentu saja kita harus berinteraksi langsung dengan pemohon. Sebisa mungkin kita menjadi staf yang ramah dan sopan kepada pemohon sehingga ketika berdiskusi kita memberikan kesan yang baik, kita memberikan diskusi yang positif dan memberikan dampak yang positif pula pada pemohon sehingga di kemudian hari pemohon juga merasa senang apabila bekerja sama dengan BPN dari kantor Kabupaten Skadau. Lalu yang ketiga, kita harus saling bekerja sama dan saling memberikan informasi mengenai data-data yang diperlukan dalam panitia ini dari berbagai seksi. Nah, untuk seksi penetapan dan pendaftaran sendiri, kami itu yang mempersiapkan data seperti risalah, seperti berita acara, seperti data yuridis yang diperlukan, seperti SKP dan lain-lain. Sedangkan untuk seksi pemberdayaan dan pengukuran tanah, mereka yang menyiapkan data PAPGT, menyiapkan data peta apakah telah sesuai dengan plotting yang didata dengan keadaan lapangnya. Nah, untuk itu, dari ketiga tahapan kegiatan di atas, ternyata kegiatan tersebut termasuk ke dalam nilai berakhlak. Yang pertama, mempersiapkan dokumen sesuai dengan regulasi, kemudian memastikan apakah keadaannya sesuai dengan keadaan lapang, dan sesuai dengan dokumen yang kita bawa itu termasuk ke dalam kompeten. Terus yang kedua, ketika kita memberikan pendampingan, kita berinteraksi secara langsung dengan sopan dan memberikan kesan baik kepada masyarakat, itu termasuk ke dalam harmonis. Lalu yang ketiga, ketika kita memberikan saling bertukar informasi mengenai data-data yang diperlukan pada panitia ini, ternyata kita telah melaksanakan nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Nah, perasaan saya ketika belajar mengenai internalisasi dari nilai berakhlak ini dan ketika saya melakukan PAN A ini, ternyata saya merasa amazed dan kagum gitu. Ternyata kegiatan-kegiatan seperti ini mengandung nilai berakhlak secara tidak langsung dan secara tidak sadar. Serta ketika kita berhadapan langsung dengan masyarakat itu ternyata seru juga menghadapi masyarakat secara langsung dan tantangan yang dihadapi juga seperti men-challenge saya untuk menjadi bagian dari BPN yang lebih baik lagi.
Nah, untuk kesulitan yang saya hadapi adalah ketika internalisasi daring dan label ala ini, terutama pada kegiatan PAN-A. Awalnya saya tidak mengerti bagaimana alur dari kegiatan ini, apa saja yang diperlukan, apa saja outputnya. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, saya bertanya langsung kepada senior saya, apa saja yang diperlukan, bagaimana alurnya, apa output dari kegiatan ini. Dan ternyata ketika senior saya memberitahu, ternyata seperti ini loh kegiatan PAN-A ini, seperti ini loh output yang dihasilkan, seperti ini loh kegiatan kita di lapangan gitu. Dan saya merasa kayak wah aja gitu mengenai kegiatan ini. Baiklah, sekian telah minjam pada hari ini. Apabila saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga kita selalu sehat dan dapat bertemu lagi di Kaksikal pada bulan November tahun 2020. Selamat siang.